Siang, Pak. Halo. Halo. Shalom, Mides. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah siap semua ya? Iya, Pak, sudah siap. Kita kemarin sampai di mana ya? Slide ke berapa ya? Masuk itu ya, dimensi hukum pajak ya? Iya, Pak, benar, Iya, Pak, Pak. dimensi hukum pajak. Iya, Pak. Iya. Dimensi hukum pajak, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, Iya, Bapak. jadi kalau kita tahu, kemarin kita kan sudah tahu bahwa dimensi hukum pajak ada hukum formal, hukum material. Nah, kita lihat lagi kedudukan daripada hukum pajak itu ya. Nah, sebagai hukum perdata juga mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Bisa juga sebagai hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dirinci ada hukum tata negara, tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, yang kita perdalami di sini adalah pajaknya. Halo, bisa dilihat itu slide-nya ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ya. Bisa. Yang kita fokuskan di sini adalah hukum pajaknya. Nah, macam hukum pajak ya. Nah, kalau di hukum pajak itu ada kita tahu kita tadi yang di atas hukum pajak material ya. Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajaknya ya. Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh itu di dalam Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang PPH. Nah, kalau hukum pajak formilnya memuat bentuk tata cara yang menjadi kenyataan ya. Nah, hukum pajak formil antara lain tata cara penyelenggara ya atau prosedur penetapan suatu objek pajak. Jadi tata cara, kalau kita berbicara hukum pajak formil, bagaimana tata cara ya penetapan suatu utang pajak. Tuh. Yang nomor 2, hak-hak fiskus atau fiskus ini kan petugas pajak untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Jadi hak-hak fiskus, fiskus itu atau petugas pajak itu, dia berhak untuk mengawasi kebenaran daripada apakah wajib pajak tersebut sesuai membayar, benar dilaporkan utang-utang pajaknya. Contoh, kalau utang pajak kan dia masuk kepada perbuatan atau penghasilan seseorang, ya kan, untuk menentukan besarnya utang pajaknya, ya. Karena kalau besar penghasilannya, yang jelas utang pajaknya juga akan besar. Nah, ada juga, ya, kalau utang pajaknya juga kecil, nah, tergantung daripada penghasilan atau pemotongan pajak yang dilakukan, bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan. Kan kalau net profit setelah dikeluarkan utang-utang dulu kan, dibayarkan utang, dibayarkan semua kewajiban, baru dapatlah net profit. Dari net profit itu baru dihitung pajaknya, itu loh. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan banding. Nah, ada kewajiban wajib pajak
ya. Kalau berbentuk badan usaha, dia harus juga sudah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran usahanya, ya. Peredaran usahanya maksudnya harus tahu dong, pengusaha itu penerimaan bruto, penerimaan net dibandingkan dengan daripada barang-barang atau kalau dia berproduk barang-barang yang dijual. Nah, dengan katanya itu istilahnya peredaran usaha. Ada pembukuan, ada accounting-nya ya, ada petugas accounting-nya. Nah, dia mencatat semua pemasukan, pengeluaran dan biaya-biayanya. Nah, itu adalah kewajiban dan haknya wajib pajak adalah mengajukan keberatan dan banding atau tambah lagi pengurangan, ya. Pengurangan di sini, ya, kalau kali tambah nanti keberatan, pengurangan dan banding. Nah, di situ wajib pajak berhak apabila wajib pajak itu merasa, ya, petugas pajak atau fiskus tadi menghitung pajaknya berdasarkan katakanlah hasil dari pemeriksaan tidak benar. Nah, wajib pajak itu berhak mengajukan keberatan terhadap SKP, surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Gitu loh. Ya. Nah, itu daripada hak. Ya. Nah, kewajiban tadi membuat pembukuannya. Itu dari segi hukum pajak formil. Ya. Nah, kita lihat lagi pengelompokan pajak. Menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan. Ya. Bentar, kita lanjut ke sini. Di sini ada di hukum pajak formil ada yang mau ditanya? Kira-kira yang tidak mengerti? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Tidak ada, ya. Pak. Nah, sekarang pengelompokan pajak menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutannya. Nah, sekarang kita pengelompokan pajak menurut sifat. Ya, tadi kita bahas satu persatu, sekarang menurut sifat. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti memperlihatkan keadaan diri, ya, wajib pajak. Contoh, itu dikenakan pajak penghasilan. Nah, contohnya dari pajak penghasilan, ya, tadi kalau kita lihat pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Subjek itu kan kita, ya, kita sebagai wajib pajak. Nah, objeknya itu adalah penghasilan kita. Nah, kalau besar tadi saya katakan besar daripada penghasilan kita, ya, maka kondisi kita adalah wajib yang kita bayar kepada pemerintah adalah besar sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, jadi tergantung daripada subjek. Ya, nah sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Jadi dia tidak perlu wajib pajaknya entah siapa, ya. Nah, contohnya itu adalah diterapkan kepada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kenapa? Pajak pertambahan nilai ini, ya, itu yang adalah yang dikenakan adalah para pengguna barang atau konsumsi pengguna barang itu. Seperti kalau misalnya kalian itu minum atau memakai suatu barang atau katakanlah laptop, membeli laptop. Nah, pajak pertambahan nilainya itu dibebankan kepada kalian, ya, bukan kepada subjeknya, kepada objeknya gitu ya. Itu contohnya itu dalam arti PPNBM, ya, supaya kalian bisa beda. Yang objeknya itu, yang subjeknya itu adalah tergantung daripada penghasilan terhadap daripada keadaan daripada wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau yang objektif adalah keadaan diri wajib pajak tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak itu hanya kepada barang, ya,
makanya berlakulah contoh pajak di situ PPN dan PPNBM. Ya, bisa ya dipahamin ya perbedaan antara dua ini ya. Bisa enggak? Atau kurang jelas? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, Iya, Pak. ini yang Pak, hadir berapa mau nanya orang deh. nih? 24 ya? 32 Pak, udah 32. Udah hadir semua 32. Udah, sama Bapak 32. Nah, ini tolong ya nanti. Nah, kalian bisa mengerti ya. Oke, kita terusin. Pak, mau nanya deh. Ya, yuk. Iya, nama saya Trimidis Pak. Pengen nanya, berarti kalau subjektif itu dilihat dari gaji penghasilannya Pak ya? Iya. Iya. Dilihat dari gaji penghasilan kalau orang pribadi. Kalau perusahaan dilihat dari segi net income, penghasilan atau keuntungan daripada perusahaan itu. Iya, Ya, berarti kalau subjektif. Pak, kalau kita berdagang, berarti lihatnya dari Pedagang dilihat daripada hasil dagangannya. Nah, kalau hasilnya. pedagangannya itu mau ada punya CP berbadan hukum, nah itu adalah PPh yang dibayarkan yang ada, berdasarkan PT apa gitu. Nah, Begitu ya kalau Pak? tidak, gimana? Begitu ya Pak, jadi harus didaftarin di hukum dulu ya Pak ya? Kalau misalnya bisa saja pedagang tidak ada untuk perusahaan berbentuk PT, bisa kan? Kayak pedagang eceran kan? Iya. Bisa. Misalnya kalau dia UKM kan gitu kan? Iya. Nah, kalau kita misalnya orang tua kita itu buka pedagang di depan rumah sembako, nah itu kan nggak ada PT apa kan gitulah. Nah, itu kita masukkan itu ke dalam istilahnya penghasilan tambahan untuk pribadi. Nah, penghasilan untuk pribadi. Bukan gaji doang, penghasilan. Pokoknya pajak itu dipungut berdasarkan penghasilan, pertambahan nilai ekonomi seseorang gitu loh. Ya? Iya Pak, siapa? Bukan gaji, bukan. Nah, bukan hanya pegawai negeri atau pegawai swasta punya NPWP, enggak juga. Nah, pedagang kelontong juga bisa punya NPWP tanpa berbentuk PT atau perusahaan gitu loh. Nah, yang dilaporkan nanti itu penghasilan yang diterima dari hasil dagangannya. Itu berlakulah di situ tarif orang pribadi. Nah, kalau dia berbentuk CP atau badan usaha PT, berlakulah itu tarif badan, tarif tunggal nanti gitu loh. Tarif pajak tunggal, berbeda tarifnya itu. Ya. Nah, bisa ya? Saya, Pak. Nah, bisa Pak, bisa. Nah, kalau saya ulang-ulangin, kemungkinan itu ujian keluar. Itu loh, saya buka aja kisi-kisinya. Ya. Halo Pak. Supaya kalian tangkap ya. Nah, yuk, gimana? Aron, gimana Aron? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan yang Bapak bilang berdasarkan subjeknya itu kan subjeknya kan kita kan. Ya. Nah objeknya itu pajak itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, kenapa sih banyak orang yang nggak pernah bayar pajak kan dari subjeknya kita sendiri kan? Apakah tidak ada hukum yang bisa dilandaskan bagi orang yang membayar pajak, Pak? Orang yang tidak membayar pajak itu sendiri, Pak. Nah, ya sebenarnya hukum ada. Tapi pada prinsip pemungutan pajak, ya. Nah, disinilah diminta keikhlasan, kesadaran daripada para masyarakat. Dia itu terdaftar mempunyai NPWP, ya. Nomor pokok wajib pajak. Kemarin kan kita udah baca apa arti nomor pokok wajib pajak kan? Nah, ada hak dan kewajibannya. Tapi di Indonesia masih memikirkan ya ngapain sih gitu loh punya NPWP. Nah, ada seperti itu, banyak pun seperti itu. Yang giat itu sebenarnya yang diminta yang untuk kayak di luar negeri, wajib pajak itu sudah sadar sendiri mendaftarkan
dia sebagai wajib pajak, dia sebagai punya NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP, kita ada kewajiban melapor SPT. Nah, kalau tidak ada, ya, gimana pemerintah mengetahui si A itu ada punya penghasilan atau tidak, iya kan? Nah, iya kan? Jadi nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada, belum ada. Ya kalau kalian tanya, ada kerelaan membayar pajak. Makanya definisi pajak itu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan. Nah, kalau rela belum. Yang kita harapkan ke depan ini adalah kerelaan daripada masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang benar. Itu. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang sebenarnya yang paling ditakutkan atau yang paling diseganin di dalam kehidupan untuk ke depan ini atau di setiap manusia adalah hanya dua, yaitu membayar pajak dan mati. Iya kan? Nah, membayar pajak nggak ada ikhlas kan? Nah, makanya disebutkan itu bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang. Sebenarnya, kalau Indonesia itu ikhlas, wajib dia langsung mendaftar gitu. Itu yang diharapkan oleh pemerintah dan itu membuktikan negara-negara maju. Kalau memang wajib pajaknya itu mendaftar diri sendiri, gitu. Itu kira-kira jawabannya. Ya? Gimana? Ya Pak, makasih Aron? Pak. Bisa Ya ditangkap Pak, nggak? makasih. Aron dari mana? Bisa Pak. Dari Ambon Pak. Dari Ambon. Cobalah. Nah, yang punya warung itu, coba kau tanya nanti, ya, kalau kau pulang ke Iya Ambon, Pak. nah, dia punya NPWP enggak? Nah, kenapa? Nah, pura-pura aja, supaya kalian tahu jelas ya. Oke. Maaf ini soal kosakata apa ya? Ya. Tidak Kita Pak, lanjut masih ada ya. yang belum di-add. Tolong itu apa ini di mute-nya dulu ya. Nah, tadi ilustrasi hukum pajak kan. Nah, ya, ini kayaknya kemarin sudah ini ya. Sudah Pak. Sudah kan? Iya, udah. Ya jangan mundur lagi kita lah, biar cepat kita selesai kan gitu. Nah ini fungsi pajak kan sudah kemarin, ya. Tapi Iya, Pak. betul dia pun sudah kemarin. Ada artinya itu yang saya jelaskan balik ya. Ini coba kalian apakan, mengerti dalam hal ini. Saya ulangin lagi kan, ingat itu kalau saya ulang-ulangin itu nanti kemungkinan itu ditanyakan di dalam ujian, ya. Seperti fungsi pajak itu fungsi budgeter, fungsi regulator, ya. Ini juga harus tahu, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, ya. Tolong ini benar-benar juga dimengerti, ya. Fungsi pajak itu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya. Saya ulangin lagi ya. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya. Nah, ya. Pajak itu ada yang dikelola pusat, ada yang dikelola daerah. Nah, yang dikategorikan pajak pusat, ya, ini juga harus tahu adik-adik semuanya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai, PBB sektor ketiga. Ya. Nah, itu harus tahu. Nah, kalau pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak provinsi. Ya, daerah itu terbagi dua juga nanti. Ada daerah provinsi, ada daerah kabupaten kota. Nah, contoh di pajak daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor.
Sedangkan pajak kabupaten kota, contoh pajak hotel, restoran, hiburan, PBB, P2. Nah, ya kalian harus tahu lah di mana itu pajak pusat, di mana itu pajak daerah provinsi, di mana itu pajak daerah kabupaten kota. Ya. Nah, di sini PPH, PPN, PPNBM, pajak penjualan barang mewah, masuknya PPNBM, Bea Meterai, dan PBB sektor P3. Sektor P3 itu PBB pajak bumi bangunan sektor P3, masuknya P3-nya itu pertambangan, perkebunan, perhutanan. Ya. Yang P3 ya. Nah, yang ini PBB 2 yaitu pedesaan dan perkotaan. Ini. Oke, pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan, ada yang mau ditanya? Kira-kira? Atau sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jelas, Kita Pak. lanjut ya. Oke. Nah, saya ulangin lagi di sini. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut, saya ulangin lagi berbentuk ini, pajak pusat, pajak daerah. Berdasarkan sasaran, pajak subjektif, pajak objektif. Ya, berdasarkan sifat pengelompokan pihak yang membayar adalah pajak langsung, pajak tidak langsung. Ini kalau kita bicara jenis pajak, ini hanya ngulangnya aja ya. Nah, sekarang oke. Pajak pusat saya ulangin lagi, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, dan pajak bumi dan bangunan. Ya, ini jenis pajak pusat. Nah, pajak daerah itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor. Ini pajak daerah. Ini semua daerah. Nah, yang tadi saya katakan daerah ini terbagi dua, kabupaten dan provinsi. Ya, kalau provinsi itu yang dikelolanya adalah kayak Samsat itu untuk pajak-pajak motor itu adalah pajak provinsi. Ya, pembayaran STNK, ya. Nah, sama BPKP. Nah, kalau misalnya kalian makan di warung Padang, di situ ada tulisannya PPh pajak 10%, itu namanya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Misalnya di situ pajak pembangunan 1 gitu. Nah, itu dikelola oleh itu yang disebut pajak restoran, ya. Yang 10% itu kan. Nah, itu yang dikelola Pemda tingkat 2. Oke, contoh pajak reklame, pajak daerah, pajak tontonan, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan P2. Oke. Nah, syarat pemungutan pajak. Ya. Pemungutan pajak harus adil. Ya, itu pasti. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ya, makanya tadi saya katakan ada undang-undang pajaknya yang jelas, undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang bea meterai, undang-undang pajak bumi dan bangunan, dan jenis-jenis pajak itu pasti ada undang-undangnya. Tidak mengganggu perekonomian, jelas. Seperti contoh, tidak mengganggu perekonomian. Nah, sekarang kan pemerintah, kalian tahu ya kondisi COVID ya. Nah, COVID itu. Pemerintah sekarang sampai dengan Desember, pajak PPh pasal 21, ya, pajak PPh pasal 21 yang tadinya dibayarkan pemerintah oleh karyawan, sekarang ditanggung oleh pemerintah, dikembalikan lagi kepada karyawannya. Nah, supaya di sini tidak mengganggu perekonomian, supaya roda perekonomian, daya beli daripada masyarakat itu bertambah, supaya perekonomian kita itu jalan. Ya, itu. Jadi ditanggung oleh pemerintah PPh pasal 21-nya. Jadi yang dipungut itu dikembalikan lagi kepada
karyawannya. Jadi tidak disetor kepada negara. Nah, sampai dengan Desember itu akibat daripada kondisi sekarang, kondisi COVID. Nah, kenapa ada kata-kata tidak mengganggu perekonomian itu contoh. Pemungutan pajak harus efisien. Nah, pemungutan pajak, ya, kalau kita melaksanakan tindakan pemungutan pajak, kita harus efisien dan efektif. Contohnya, kita nggak mungkin memungut pajak 500.000 kalau mengeluarkan biaya 1 juta atau 600, rugi itu, ya, rugi. Nah, oleh karena itu masih istilahnya yang bernilai ekonomis, petugas pajak melihat dilaksanakan ekstensifikasi atau mengajak penambahan daripada wajib pajak, ya. Ya kalau dia misalnya hanya pedagang-pedagang kecil itu, ya sebenarnya ya tidak efisien. Contoh kalau nggak ada penghasilannya, kan gitu kan. Bukan istilahnya ada buka konter-konter atau buka yang kecil-kecil, jual-jual rokok, itu langsung punya NPWP, padahal hanya kecil-kecil doang, semeter kali semeter, itu ya ibaratnya ya penghasilannya pasti di bawah PTKP, ya nggak perlulah dia punya NPWP, ya. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan si Sharon, ya, tidak perlulah dia punya NPWP. Soalnya penghasilan tidak kena pajaknya adalah sampai dengan 56 juta. Kalau nggak ada penghasilannya 56 juta itu setahun, ya percuma juga kan gitu. Makanya pemungutan pajak harus efisien dan efektif, ya. Syarat finansialnya, jangan asal pelaksanaan pemungutan tahu-tahu lebih banyak kerugiannya gitu loh. Nah, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Nah, sistem pemungutan pajak sekarang ini selalu pemerintah melaksanakan penyederhanaan, baik itu pelaporan, baik itu penagihan, baik itu penyetoran pajak, ya. Oke, itu syarat-syarat pemungutannya. Kita lanjut ya. Nah, ini kemarin pengertian saya ulangin lagi ya, pengertian fungsi cara mendapatkan. Tadi saya katakan, NPWP nomor pokok wajib pajak berguna sebagai identitas wajib pajak. Nah, yang tadi itu kalau dia tidak bersifat ekonomis itu, contoh satu usaha, nah kira-kira tidak baik atau tidak besar, tidak perlu juga punya NPWP. Kalau hanya sebagai pedagang es buah di depannya itu hanya kecil gitu. Nah, sedangkan NPWP nomor pokok pengusaha kena pajak itu berguna sebagai identitas wajib pajak juga. Fungsinya, ya, bisa kalian baca ya. Nah, ini dia fungsinya, ya. Nah, ini juga harus tahu kalian. Nah, fungsi utama NPWP apa kira-kira? Ya. Fungsi utama NPWP ini harus tahu ya. Sarana dalam administrasi perpajakan. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Ini fungsi utama ya. Mekanisme pembayaran pajak. Ya. Yang pertama, membayar sendiri pajak terutang. Ya. Ini kita lihat itu ada jenis pajaknya ya. Nah, jenis pajaknya membayar sendiri pajak terutang itu adalah PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Ya. Misalnya PPh pasal 25 ini kalau pajaknya angsuran ya. Nah, kalau misalnya pajaknya tahun 2019 katakanlah 12 juta. Nah, di dalam laporan SPT-nya dilaksanakanlah di situ dibagi 12. Ya, berarti 12 itu adalah berarti hanya 1 juta. Nah,
untuk pembayaran PPh pasal 25 atau 29 itu setiap bulannya di dalam itu 12, maksud saya tadi kan pajaknya itu 12 juta. Wajib pajak di situ di dalam SPT menulis dibagi 12. Berarti dia itu mengangsur pajak 1 juta per bulan. Ya, itu masuklah dengan pengertian PPh pasal 25 atau 29. Makanya wajib pajak membayar setelah dihitung kemarin 2019, wajib pajak membayar 1 juta per bulan, misalnya Januari, kemarin Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember. Itu maksudnya di situ. Ya, wajib pajak itu sudah membayarkan sendiri. Nah, yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Nah, melalui pemotongan atau pemungutan itu adalah seorang karyawan, ya, ya, nah, bisa langsung dipotong, contoh PPh pasal 4, ya, ayat 2. Nah, melalui pemungutan. Nah, misalnya saya sebagai karyawan, ya, katakan contohnya lah, saya mengajar di UKI, ya, saya kan punya honor, ya. Kalau honor saya dibayarkan UKI itu sebagai pembayar sudah diberikan kuasa dari kewajibannya untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 saya final sebesar 15%. Nah, bendahara UKI lah yang memotong pajak saya. Kalau honor saya katakan 1 juta, dibayarlah saya dipotonglah 15%. Berarti hanya dapat berapa itu? 850 kan? Nah, yang 150 lagi itu dibayarkan oleh bendahara pajak ke negara, bendahara UKI ke negara. Itu yang dimaksud dengan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Itu contoh itu. Ya. Nah, kalau seseorang itu melaksanakan, membuat sebagai narasumber, dia itu kan dapat honor. Dapat honor, nah yang menyelenggarakan tersebut, petugasnya itu berhak memotong pajaknya narasumber yang dimaksud. Itu ya, yang di sini. Oke, ini jelas nggak? Jelas, mulai ngantuk. Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau udah mulai ngantuk dibilangin ya. Pak, berarti nomor 2 itu dia udah secara langsung dong ya Pak ya? Iya, jadi yang pemberi kerja yang memotong. Kira-kira intinya di situ. Berarti kalau yang pertama itu dia dibayar setiap bulannya gitu ya Pak? Nah, dia setiap bulan. Kalau dia tidak kalau masih ada utangnya setiap bulan. Oh, oke Pak. Ya Pak. Jadi membayar sendiri pajak ini masuk kepada itu, dihitung sendiri pajaknya dengan, kalau kalian dengar istilahnya self assessment. Ya. Nah, membayar sendiri pajaknya, menghitung diri pajaknya. Nah, kalau dia dicicil itulah bulanannya. Kalau dia mau lunas 1 tahun langsung dibayarkan, bisa saja pasal PPh pasal 25 sama 29 nggak ada sama dia. Karena langsung dibayarkan gitu loh. Kan orang pengusaha kan, perusahaan kan nggak mungkin langsung membayar semua. Kalau misalnya satu perusahaan itu pajaknya setahun itu adalah katakanlah 12 miliar. Nah, nggak mungkin sebodoh itu perusahaan langsung membayar semua. Dia pengen dibagi 12. Jadi 1 miliar lah dibayar setiap bulan kan. Nah, lumayan perusahaan itu memutar 11 miliar lagi kan gitu secara ekonomisnya kan. Nah, makanya sarana-sarana seperti ini dibikin di dalam undang-undang perpajakannya, ya, supaya untuk memajukan ekonomi. Itu maksudnya ya di sini ya. Oke, yang nomor 2 ini kasarnya pemberi kerja itu yang memotong. Ya.
Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya? Oke. Ya, Pak. Kalau bisa kita lanjut ya. Nah, mekanisme pembayaran pajak. Nah, pemungutan oleh pihak penjual. Ya. Pembayaran pajak yang lainnya ini sambungan tadi ya. Pajak pertambahan nilai pemungutan oleh pihak penjual. Ini saya kata tadi terhadap daripada pihak lain ya, PPN. Pemungutan oleh pihak penjual. Kalau kalian beli laptop, kalian yang menanggung PPN-nya. Dipungutlah oleh pihak penjual ini. Nah, pihak penjual ini yang dipungut misalnya di dalam PPN-nya 10%, dia itu akan menyetorkan kepada negara. PPN 10% ya. Nah, pembayaran pajak lainnya. Pembayaran pajak lainnya. Ada yang berbentuk PBB, BPHTB, bea materai ya. Nah, ada batasannya pembayarannya. Ini mekanisme pembayarannya. Nah, sekarang kita masuk kepada mekanisme pelaporan. Nah, mekanisme pelaporan pajak namanya itu SPT, surat pemberitahuan. Nah, SPT ini adalah sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Nah, di dalam SPT itu ada di situ penghasilan bruto berapa, penghasilan neto berapa, dan utang apa, biaya-biayanya itu berapa, ada apa, semua ada dan semua harus tercatat di dalam SPT. Nah, SPT ini dilaporkan setiap tahun. Ya, baik itu pribadi atau orang individu, baik itu badan. Nah, jadi setiap tahun. Nah, yang dilaporkan di dalam SPT, katakanlah pelaporan SPT itu misalnya mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Katakanlah 2020 ini yang sudah lewat. Nah, yang dilaporkan di dalam SPT-nya itu adalah penghasilan tahun 2019. Ya, penghasilan tahun 2019 yang dituangkan di dalam SPT dilaporkanlah pada posisi apakah itu 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Itu bagi orang pribadi. Kalau badan itu sampai dengan Juni, ya, Juni. Nah, kalau ada sanksinya, kalau terlambat menyampaikan SPT bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP, ya, wajib hukumnya kalau punya NPWP wajib menyampaikan SPT setiap tahun. Akan didenda 100.000, ya, kalau terlambat atau tidak melaporkan. Nah, didenda 100.000 bagi orang pribadi. Nah, kalau badan itu 500 apa 1 juta, saya lupa ya. Oke. Itu loh kira-kira. Nah, yang di dalam ini SPT ada namanya SPT masa. Ya, ada SPT tahunan, itu setiap tahun. Nah, SPT masa tadi saya katakan itu, yang itu ada masanya setiap bulannya, ya. SPT masa PPN ada itu kalau dia SPT masa PPN-nya, ya. Oke, nanti waktu di pajak lanjutan akan diperdalam. Yang penting kalian tahu dulu ini, ya. Mekanisme pelaporan pajak, ada SPT masa, SPT tahunan, ya. Oke. Nah, tadi saya katakan ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung, ya. Nah, pajak menurut cara pembebanan, pajak langsung. Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, ya.
Nah, ini pembebanan. Tidak mungkin pajak penghasilan kita bebankan kepada pihak lain. Nggak mungkin, nggak ada cerita. Ya kan? Tetap kita sebagai subjek yang memperoleh penghasilan, kita yang menanggung, kita yang membayar, ya, karena kita menikmati, menambah nilai ekonomi kita. Nah, sedangkan pajak tidak langsung, ya, pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain diantaranya melalui mekanisme pengkreditan pajak. Contoh tadi itu pajak pertambahan nilai. Ya, itu contohnya. Ya, ini saya ulang-ulangi supaya adik-adik tahu. Ya, nah, pajak menurut cara pembebanannya. Tadi kan subjek. Nah, yang itu jenis pajaknya itu ada yang objek, ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau nggak ada kita terusin ya. Bisa ya, pajak langsung, pajak tidak langsung ya. Menurut pembebanan ya. Pak, bisa Pak. Yo. Pajak bahan nilai tadi apa ya Pak? Hah? Pajak pertambahan nilai tadi seperti apa ya Pak? Nah, pajak pertambahan nilai itu kalau kalian itu kan ada PPN-nya itu 10%. Nah, misalnya bagaimana nilai daripada alat tersebut di dalam undang-undang pertambahan nilai, misalnya kalau kalian itu beli komputer, laptop, ya, kalian membeli 20 juta. Nah, di dalamnya itu sudah ada pajak pertambahan nilai 10%. Ya, 10% daripada 20 juta berapa itu? 2 juta kan? Gitu ya. Nah, sebenarnya nilai daripada laptop itu adalah hanya 18. Nah, ditambahlah PPN 10%. Ya, menjadi 20 juta. Nah, yang 2 juta tadi itulah yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilainya. Itulah yang disetor PPN-nya kepada negara. Yang menanggung itu adalah pengguna barang. Ya, itu loh. Gimana, mengerti nggak? Mengerti Pak, mengerti. Mengerti Pak. Bisa Eutenia ya, tadi yang nanya. Leli Pak. Leli, ya bisa ya Leli ya? Bisa Pak. Oke. Nah, kalau kalian itu, yang tidak kena PPN itu adalah yang tidak berubah wujud, seperti beras, ya nggak ada PPN-nya, karena masih itu menurut aturan undang-undangnya loh, tergantung daripada undang-undangnya, gitu. Nah, beras, sayur-sayuran, itu ya. Karena kalau semua kena PPN kan semua kasihan masyarakatnya kan gitu. Ya. Bisa kira-kira. Pak, tapi PPN ini lebih ke ini ya Pak ya? Lebih ke barang mewah. Kalau PPN ini konotasinya barang mewah. Ya. Konotasinya. Pajak penjualan atas barang mewah, itu konotasinya. Tapi sekarang itu istilahnya tergantung peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sekarang, kalau misalnya pernah kalian lihat kelapa sawit enggak? Ada orang Riau itu, orang Sumatera sana kan tahu kelapa sawit kan? Pernah Pak. Pernah Pak. Pernah enggak? Pernah Pak. Oke. Nah, itu kan kelapa sawit itu kan ada buat tandan besar kan, ada tandan TBS kan, buat tandan segar kan. Nah, dulu itu enggak kena PPN, sekarang kena PPN. Gitu loh. Jadi bukan itu konotasinya, dulu itu dikenakan PPN itu terhadap barang mewah, sekarang enggak lagi lah. Ya. Supaya nanti jangan kita berpikir, wah kalau PPN barang mewah, enggak lagi sekarang.
ya, supaya kita tahu istilahnya bahwa untuk konotasi untuk barang mewah itu kita hilangkan aja. Ya, Dek ya. Oke? Oke, baik, Pak. Ya? Iya, iya, iya. Oke. Nah, saya ulangin lagi, saya ulangin 2 kali nih, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ini pajak langsung, pajak tidak langsung ya, ini PPN, bea meterai ya. Nah, kalau ini PPh, PBB. Nah, supaya gampang kalian ingat, pajak langsung, pajak tidak langsung ya. Ada kan tadi kan? Ini pengertiannya ya. Nah, saya bikin lagi seperti ini supaya jelas. Nah, bea meterai juga termasuk juga pajak tidak langsung ya. Oke? Nah, Bea materai itu seperti apa sih, Pak? bea meterai itu kalau kalian itu melaksanakan ada meterai tempel, ada meterai pakai terai, pakai mesin. Itu kalau adanya perjanjian itu harus pakai biaya meterai, ya kan? Nah, ada perjanjian atau ada transaksi di atas 1 juta harus punya biaya meterai gitu loh. Pernah lihat meterai enggak? Masa nggak pernah? Waktu ke UKI Pernah, surat Pak. kata, hah? Pernah, Tahu Pak. kan? Materai Tahu, 6.000. Ya, gimana? Iya, Tahu, Pak. materai 6.000 kan, Pak? 6.000. Materai Ada 6.000. yang 6.000 dan 3.000. 3.000, Pak. 3.000, ya kan? 1.000 ada nggak sih, Pak? 1.000 nggak ada. Ya. Sekarang ini masih 2 jenis, 3.000 sama 6.000 ya. Nah, oke. Saya ulangin lagi, macam hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai objek pajak ya. Nih. Jadi sudah sekarang saya ulangin lagi. Hukum pajak formil memuat bentuk cara untuk mewujudkan hukum material dan kenyataan. Ya. Saya ulangin lagi di sini pengertian dan fungsi SPT, SKP, SPT, surat pemberitahuan, SKP, surat ketetapan pajak, STP, surat tagihan pajak. Ya. Definisinya, SPT, surat untuk pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Sedangkan definisi SKP, surat keterangan berupa SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Terus surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Terus surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak nihil. Itu singkatannya. Ya. Bisa dicatat. Halo? Halo, Pak. Bisa dicatat Halo, enggak? Pak. SKPKB Surat apa itu? pajak Tahu? kurang Terlalu bayar. cepat. Hah? Tadi SKBT Bisa apa, Pak? diulang, Pak. SKPKBT. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini dulu ya. SPT, surat pemberitahuan. SKP, surat ketetapan pajak. STP, surat tagihan pajak. Ya. Baru kita masuk singkatan SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Udah? Udah kalian tulis? Sudah, Pak. Dan tolong dimut. SKPKBT singkatan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oke. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Apa Pak? Nihil. Iya. Biarpun nihil ada surat ketetapannya gitu. Itu di dalam undang-undang begitu. Nah, itulah definisi daripada SKP. Nah, sekarang definisi STP. STP apa tadi? Surat tagihan pajak ya. Nah, surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Kalau dulu sanksi administrasi, kalau orang tidak membayar atau terlambat bayar, 1 bulan itu adalah 2%. 1 tahun itu 24%. 2 tahun itu 48%. Tapi di dalam undang-undang, sanksi administrasi perpajakan itu maksimum 2 tahun atau 48%. Ya, bunganya keterlambatan membayar. Nah, kalau dia terlambat bayar 3 tahun atau 4 tahun, itu tetap sanksinya 48%. Itu. Ya. Nah, itu di dalam definisi. Sekarang kita lihat fungsi. Fungsi SPT. Ya, tadi sudah saya ulangi di yang pertama, sekarang saya ulangi lagi. Pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak terutang, pembayar sendiri dan dari pemotong. Itu fungsi. Kalau ada pertanyaan fungsi SPT gimana? Nah, sebutkan definisi dan fungsi SPT. Nah, kalian harus tahu. Ya, definisinya SPT, surat untuk pelaporan, perhitungan, pembayaran pajak terutang. Sedangkan fungsinya pelaporan dan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong. Tuh. Terus tanya lagi, apa definisi SKP dan fungsinya? Apa definisi STP dan fungsinya? Nah, ini kira-kira pengantar pajak kalian harus tahu. Ya. Nah, fungsi daripada SKP alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. Nah, SKP, surat ketetapan pajak. Jadi di dalam SKP ini sudah ditentukan pajaknya berapa. Ya. Sudah ditentukan pajaknya berapa. Nah, di SKP. Nah, kalau di STP, nah, surat tagihan pajak, tadinya SKP katakanlah 1 juta, ternyata dia tidak melunasi, ya, atau terlambat, maka kantor pajak akan mengeluarkan surat tagihan pajak, yaitu STP. Nah, fungsinya STP, alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak juga. Ya. Di situ sudah dimasukkan sanksi administrasinya berapa. Tadi saya katakan kalau terlambat 2%. Kalau dia terlambat membayar 1 tahun kan 24%. Katakanlah 10 juta utangnya, ditambah setahun nggak bayar, kali tambah 24%, dan totalnya berapa? 10 juta tambah 24% dari 10 juta. Itu loh, sudah termasuk dituliskan di dalam STP. Surat tagihan pajak tadi. Ya. Nah, kalian nggak usah mikir terlalu dalam dulu, ya, supaya nanti
dari awal-awal kalian mau mengenal pajak, ini dulu definisinya, fungsinya, SPT apa sih, SKP apa sih, STP apa sih gitu loh ya. Itu dulu, jangan langsung kalian berpikir mumet. Nanti kalau kalian berpikir langsung mumet, nanti nggak masuk. Susah untuk belajar pajak ini. Karena belajar pajak ini tidak ada misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia maju terus, berkembang, berdasarkan undang-undang, peraturan juga berubah-berubah. Ya. Nah, kalau ada undang-undang sekarang yang sudah ditetapkan lagi ricu mengenai untuk kondisi sekarang ini, di situ ada juga perubahan peraturan undang-undang perpajakan juga. Nah, itu diatur juga, sanksi berubah juga. Itu. Yang penting kalian tahu maknanya. Kalau aturan-aturan itu berapa persen, berapa tarif, berapa ini, nggak usah terlalu pusing. Kita juga sudah 30 tahun kerja tetap masih belajar undang-undang kok, ya. Nah, di sini kira-kira kalian arahnya itu apa? Apa pengertian dan fungsi SPT, SKP, dan STP ya? Supaya langsung bisa dimengerti. Oke. Di sini kita lihat ada syarat penghutang pajak. Nah, tadi saya katakan harus adil, ya kan? Harus adil dong. Kalau dia punya utang pajak, punya kekayaan, ya ditentukan sebesar itu. Jangan mengada-ngada, ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23, ya ayat 2. Pajak harus memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat, ya. Nah, tidak mengganggu perekonomian, efisien, sederhana. Tadi kan syarat pemungutan. Jadi tetap dia kembali kepada undang-undang. Di undang-undang sudah katakan demikian. Nah, teori yang mendukung pemungutan, ya. Nah, ada teori melindungi, ada teori kepentingan, ada teori daya pikul yang terdiri dari unsur subjek dan unsur objek. Ya, ada teori bakti, ada teori ajas daya beli. Nah, ini teori-teori aja. Nah, ini nggak begitu perlu lah. Ya, tadi yang kalian perlukan itu mengetahui pajak itu apa sih? Ya, untuk apa pajak itu? Ya, kegunaan pajak itu, pajak daerah, pajak itu ada di mana-mana, ada di pungut pusat, ada di pungut daerah, daerah ada 2, ada daerah provinsi, daerah kabupaten kota. Yang wewenangnya untuk pusat itu apa saja jenis pajaknya, yang wewenang untuk provinsi di daerah itu apa saja, yang wewenangnya pemungutan untuk kota atau kabupaten itu apa saja. Itu aja kalau yang kira-kira kalian dipikirkan, ya. Nah, kalau pusat itu kan harus jelas juga, atau kalian PPH, PPN, diametrai, dan PBB, ya. Nah, pajak daerah itu apa saja. Nah, itu dulu. Jangan kalian berpikir dulu ke depannya langsung jelimet, langsung mumet. Akhirnya nanti nggak bisa untuk mengikuti seterusnya. Apalagi kalian jurusan akuntansi, pasti juga nanti ada yang mengambil skripsinya konsentrasi di perpajakan, ya kan? Nah, pasti itu, banyak itu, ya. Iya, Pak. Pasti banyak. Jadi saya mengajak kalian untuk membangun ya pola pikirnya seperti apa yang saya katakan tadi. Jangan langsung berpikir begini, begono, enggak. Nanti kalian jadi pola pikirnya atau pondasinya jadi bubar. Ya. Nah, pengalaman saya begitu untuk belajar pajak ya. Oke, kita lanjut ya. Bentar lagi ya. Nah, pengertian dan kedudukan hukum pajak. Kembali lagi tadi ke sini. Sebenarnya tadi di atas nih. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 45 Hukum Pajak, bagian hukum publik dan selain. Oke, kita lanjut aja ini. Nah, ajas dan cara pemungutan pajak.
Pajak dipungut ada golongan, ada sifat, ada lembaga pemungutan. Golongannya pajak langsung, pajak tidak langsung. Ada sifatnya sifat pajak subjektif, pajak objektif. Lembaga pajak pusat dan pajak daerah. Ini putar-putar saja, ya. Diputar-putar bagaimana kalian bisa mensikapi, ya. Nah, kalau ilmu pajak ini sebenarnya secara teoritisnya hanya di sini-sini saja. Nanti di dalam penerapannya agak sedikit di undang-undang pajaknya itu banyak, berpuluh-puluh beratus pasal, ya, yang akan untuk dipakai. Misalnya ada pengurangan apa ini? Sanksi administrasi, pengurangan apalagi pokok, banyak-banyak nanti di sini. Itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah, yang penting kalian nanti di dalam prakteknya seperti itu. Dan itu juga akan berubah-berubah, ya. Oke. Nah, kewajiban pembukuan. Tadi kan saya katakan ada kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu adalah melaksanakan pembukuan, ya. Kenapa? Harus supaya melaksanakan pembukuan supaya lebih gampang. Ya, nggak mungkin dong seorang toko besar atau perusahaan besar atau perusahaan berbentuk badan hukum tidak melaksanakan pembukuan. Nah, dia kan harus perlu tahu secara manajerial kalau ada pembukuan, nah, berapa masuk, berapa keluar, kan gitu toh. Nah, gitu. Etikat baik, harus etikat baik kalau dia melaksanakan pembukuan, jangan asal-asalan. Mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya, ya. Nah, jangan istilahnya untungnya 1 miliar ditulis hanya 100 juta. Nah, itu salah, makanya etikat baiknya. Nah, taat asas, pengakuan, penghasilan, dan biaya dengan stelsel, ya, akrual atau kas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara akuntansi. Ya, dia harus mengaku berapa penghasilannya setahun penuh, berapa biaya setahun penuh, ya, gitu. Syaratnya dilakukan di Indonesia, pemungutan, ya, itu. Nah, kalau dia dilakukan di Indonesia, dia harus memakai dengan bahasa Indonesia dan mata rupiah, ya. Nah, kalau dia memakai dengan syaratnya pembukuannya dengan mata uang asing, dia harus meminta persetujuan dari Menteri Keuangan. Bisa memakai mata uang asing seperti dolar atau mata uang luar negeri lah, ya. Ini kewajiban pembukuannya, ya. Nah, bukan asal-asal dia suka-suka pakai istilahnya pembukuan dengan mata uang asing suka-sukanya, nggak bisa. Harus ada persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini Dirjen Pajaknya atau Menteri Keuangan. Gitu loh. Bukan asal-asal ada. Karena dia kan di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, tata cara pemungutan pajak, ya, stelsel nyata atau real pemungutan di akhir tahun. Stelsel anggaran, ya, pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya, ya, nilai pajak. Stelsel campuran pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Nah, ada juga petugas pajak, ya, di sewajarnya banyak orang juga kalau pengusaha itu membayar di akhir tahun juga, ya nggak salah. Di aturan itu melaksanakan. Kenapa? Perusahaan banyak juga memakai atau membuatnya atau membayarnya pada akhir tahun. Dia pakai dulu uangnya untuk operasional perusahaan itu. Daripada dia minjem ke bank, iya kan? Nah, itu haknya daripada perusahaan. Ada juga yang kalau sialnya sistem campuran, ada juga pemungutannya di awal tahun wajib pajak itu membayar. Nggak apa-apa dah gua cicil awal-awal nih. Nanti juga dikembalikan atau disesuaikan pada akhir tahun. Ya, ada juga nggak mau repot gitu loh. Nah, ini kira-kira untuk yang
disampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Ada yang mau ditanya ini? Ya, kalau nggak ada, supaya kita sampai di sini. Iya Pak, sudah. Ya. Benar-benar ini hadir semua Iya, enggak ini? Ya? Pak. Kayaknya nggak hadir semua Pak. deh. Hah? Hadir semua? Pak, kecuali 2 orang Pak. Ya nggak Christina, apa-apa lah, kalau 2 orang nggak apa-apa lah. Pak ini Christina Kogoya dia lagi perjalanan pulang Pak ke Papua kalau nggak salah ya. Jadi di sana di perjalanan itu dia kagak ada sinyal Pak. Jadi ya udah Pak. Ya nanti kawan-kawan tolong di email ke sana ya, di email apa namanya dikirim ya bahan-bahannya. Iya Pak. Nah, kalian sudah ambil kan, udah saya kirim ini ya? Sudah Pak. Sudah. Udah kan? Sudah Pak. Hah? Sudah Pak. Iya. Sudah Pak. Sudah, Pokoknya Pak. kalian pelajarin lah. Nah, kalau ada nanti pelajaran yang lain tentang pajak, silakan kalian cari-cari di mana gitu. Saya tidak menutup pelajaran atau pengetahuan perpajakan dari buku-buku mana saja. Hampir Iya, sama kok. Nah, tolong diingatkan tadi saya katakan, kalian jangan berpikir dulu apa namanya karena ini baru awal belajar pajak. Nah, dasar-dasarnya aja dulu tahu deh. Nah, nanti kan kalian ada itu pelajaran pajak, nanti pajak lanjutan kan gitu. Nah, di situ baru dikulitin gitu loh ya. Tapi kita harus tahu sekarang misalnya PPh 21, 29, 25 harus sudah ada apa namanya di dalam otaknya itu mengetahui lah gitu ya. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada sampai di sini ya. Iya Pak. Ini udah capek juga saya. Iya, Pak. Nah, kalian juga udah capek juga ya. Udah pada ngantuk. Udah makan belum kalian? Belum Pak. Ya sama, saya belum makan juga. Pak. Udah makan masing-masing aja di rumahnya kan? Iya makan masing-masing. Kan nggak mungkin kita sama-sama makan kan gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau udah nggak ada lagi, dipoto aja. Foto Biar ada dulu foto buktinya Pak. nanti. Udah gue foto.